Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahul mubin tibyanan likulli syai' hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pecinta Sinyal Islam Indonesia, alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Marah Labid li Kashfi Ma'na Qur'anil Majid atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Munir karangan ulama besar Nusantara yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Surat Quraisyin, surat Al-Quraisy, Makkiyatun, ini termasuk Makkiyah, arba'u ayatin, ada 4 ayat, sab'a asyrata kalimatan, ada 17 kalimat, thalathatun wa sab'una harfan, ada 73 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy, wallahu ta'ala a'lam bimuradih, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Walam, lam di sini, nah li'ila fi Quraisy, apa yang dimaksud dengan lam? Lam di sini imma muta'alliqatun bis surati allati qabla hadhihi surah, artinya surat berkaitan, ini lam ini li'ila fi Quraisyin karena harus ada hubungannya. Kalau kita belajar nahwu, lam itu harus ada muta'alliqah, ada hubungannya. Ini hubungannya kemana? Ke surat yang sebelumnya. Silahkan dibuka juga video yang tentang surat Al-Fil. Wa imma muta'alliqatun bil ayatil lati ba'da hadhihi lam, atau yang berkaitan dengan ayat yang setelah lam ini, yaitu nanti ada falyabudu rabb hadzal bait. Wa imma muta'alliqatun bimahdhufin, atau ada keterkaitan dengan yang hilang. Nanti apa yang hilangnya insyaallah akan kami jelaskan. Akan dijelaskan oleh Syekh Nawawi di ayat selanjutnya. Fa'alal awal, yang pertama yang berkaitan dengan surat yang sebelumnya, fa inna taqdir faja'alahum ka'asfim ma'kul lihubbi Quraisyin ila akhirih. Sebelum ayat sebelumnya di surat Al-Fil, di terakhirnya faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka seperti halnya daun yang termakan karena kesukaan orang Quraisy sampai akhirnya. Nanti selanjutnya dalam ketafsirannya, ay ahlakallahu ashabal fil litabqa Quraisyun wa ma qad alfau min rihlatish syita'i was-saif. Allah Subhanahu wa taala menghancurkan para pasukan bergajah supaya kekal kebiasaan orang Quraisy dari melakukan perjalanan di waktu musim dingin dan musim panas. Ruya anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anna Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu qara'a fi salatil maghrib, ini ketika imam salat maghrib membaca fi raqatil ula watin, rakaat pertama surat At-Tin, wa fi tsaniyah alam tara wa li'ida fi Quraisyin ma'an min ghairi faslin bainahuma bi bismillahirrahmanirrahim. Ini dibuktikan dengan bahwasanya Sayyidina Umar membaca rakaat pertama surat At-Tin, rakaat kedua alam taro dan li'ila fi Quraisyin tanpa bismillah, disatukan. Wa inna Ubay bin Ka'bin ja'alaha fi mushafihi suratan wahidatan. Bahkan Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjadikan surat li'ila alam taro, surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy itu satu surat. Wa ala tsani, dan yang kedua, kalau kita katakan itu memang di ayat ini sendiri tidak berhubungan dengan ayat atau surat yang sebelumnya, fataqdir falyabudu rabb hadzal bait alladzi qasadahu ashabul fil thumma inna rabbal bait dafa'ahum an maqsudihim li ajli li'ila fi Quraisyin wa naf'ihim. Atau yang kedua ini yang dimaksudnya adalah maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala, ini akan ayat selanjutnya hubungannya li'ila fi Quraisyin, sembahlah
Tuhan bait ini, yaitu Ka'bah, yang mana dulu pernah dimaksudkan oleh pasukan gajah yang akan menyerangnya, tapi Allah Subhanahu wa taala, pemilik hadzal bait, pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah, menolaknya dari apa yang mereka maksudkan. Artinya mereka gagal. Kenapa Allah Subhanahu wa taala gagalkan maksud dari mereka Ashabul Fil? Karena menjaga, melestarikan kebiasaan orang-orang Quraisy dan menjaga kemanfaatan. Ai liyaj'alu ibadatahum syukran li hadzin ni'mah. Supaya menjadikan ibadah mereka itu syukur terhadap nikmat ini. Nanti insyaallah akan kita perlebar lagi di ayat selanjutnya maknanya. Wa 'ala tsalithi, dan yang ketiga, fa inna hadhihi lam ta'ajjub. Lam ini adalah lam ta'ajjub. Faka'annal makna a'jabu li Quraisyin, a'jabu li ilafi Quraisyin. Mereka terkejut atau mereka menyukai. I'jab itu bisa bermakna terkejut, bisa juga bermakna suka. Mereka menyukai, mereka terheran-heran dengan kebiasaan orang Quraisy. Wa dzalika li'annahum kulla yaumin yazdaduna ghayyan wa inghimasan fi ibadatil awthan. Kenapa? Karena mereka ini ketika itu kaum Quraisy memang sudah tambah sesat, tambah terbenam dalam kesesatan. Dalam lebih tersesat lagi dalam menyembah berhala. Allah Ta'ala yu'allifu syamlahum wa yadfa'ul afat anhum wa yunadzimu asbaba ma'aishihim. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan mereka, yang mencegah mereka daripada bahaya, bencana, dan Allah Subhanahu wa taala mengatur sebab-sebab kehidupannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka malah tersesat? Wa dzalika la syakka annahu fi ghayati ta'ajjub min 'azimi hulmillahi wa karamihi. Dan ketika itu tidak ada ragu bahwasanya li'ila fi Quraisyin ini adalah satu kejutan karena besarnya kesabaran Allah Subhanahu wa taala dan maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala walaupun didustakan oleh mereka, tidak baik merekanya perlakuan terhadap Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat sabar, sangat penyabar, sangat al-karam, menyantun sekali Allah Subhanahu wa taala. Dibiarkan ilafihim, kebiasaannya apa? Ini badal min ilafi al-awwal. Li ilafi Quraisyin ilafihim. Ini katanya pendapat yang pertama ini merupakan badal. Ilafihim itu adalah badal. Karena kita tahu badal itu kalau yang belajar nahwu, badal ada badal mutabiq, ada badal ba'd min kul, ada badal istimal. Ini seperti halnya ketika lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadhibah. Jadi nasiyah, kemudian ada nasiyah lagi di surat Al-Alaq. Ini juga sama, li'ila fi Quraisyin ilafihim. Ini jadi badal. Li'annal mubaddal minhu mutlaq wal badal muqayyad bil maf'ul bihi. Karena badal itu yang dibadalkan itu secara mutlak. Yang badalnya ini badalnya ilafihim adalah muqayyad, terikat dengan maf'ulun bihi. Nanti maf'ulun bihinya adalah rihlatash syita'i was-shaif. Au taukid lafzi, atau ini laukid lafzi. Kita tahu ada taukid juga dengan lafadznya. Misalkan qa'adtu qa'adan atau jalastu julusan. Jadi saya duduk dengan dudukan gitu. Ini ila fi Quraisyin ilaf. Jadi ada ilaf lagi. Fa rihlahnya adalah maf'ul li ilaf al-awwal. Rihlahnya adalah maf'ul yang pertama. Rihlatash syita'i was-shaif, yaitu perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ai intiqalihima, atau perpindahannya. Ai kanat li Quraisyin rihlatun bisyita'i ilal Yaman li'annaha adfa wa bisayif ila Syam. Rihlahnya ada dua perjalanannya, musim dingin ke Yaman karena lebih hangat,
Kemudian fi shaib ila Syam, musim panas baru ke negeri Syam. Karena kalau musim dingin ke negeri Syam itu salju dingin. Mereka musim dinginnya ke Yaman supaya lebih hangat. Fakanat asyrafu ahli Makkah yartahiluna litijarah hataini ar-rahilataini. Ahlu Makkah, pembesar Quraisy ketika itu melakukan perjalanan kedua ini. Wa ya'tuna li ahli baladihim ma yahtajuna ilaihi minal at'imati wath-thiyabi. Dan mereka pulang lagi kembali ke negaranya dengan membawa apa yang dibutuhkan dari makanan atau baju. Wa inna ma kanu yurabbihuna fi asfarihim li'anna mulukan nawahi kanu yu'azzimuna ahla Makkah. Mereka untung dengan melakukan perjalanan ini, untung. Perginya untung, pulangnya juga untung. Semuanya melakukan perjalanan dalam rangka perdagangan. Dan ini diuntungkan kenapa? Karena para raja-raja di daerah-daerah itu mengagungkan ahli Mekah. Wa yaqulun, dan mereka berkata, haula'i jiranu baitillah wa sukani haramihi wa wulatil Ka'bah. Nah, mereka itu katanya itu tetangganya Ka'bah, bahkan penduduk Ka'bah, bahkan pemilik atau penguasa Ka'bah katanya. Hatta innahum kanu yusammuna ahla Makkah ahlullah. Bahkan ada di antara para raja daerah tertentu menamakan ahlu Makkah dengan ahlullah. Falau tamma lil habasyati ma azamu alaihi min hadil mil ka'bati lazala anhum hadzal izz. Seandainya dulu pasukan Habasyah ketika akan menghancurkan Ka'bah sukses ketika itu menghancurkan Ka'bah, maka hilanglah kemuliaan mereka. Maka dengan kemuliaan inilah harusnya orang-orang Quraisy sadar gitu. La batalat tilkal mazaya minat ta'zim wal ihtiram. Seandainya sukses para pasukan Habasyah itu, maka keutamaan dari kemuliaan dan penghormatan dari negara-negara yang lain pasti akan hilang. La sara sukan Makkah ka sukan sa'irin nawahi yahtatifuna min kulli janib wa yu'radu lahum fi nufusihim wa amwalihim. Ahlu Makkah seperti halnya negara-negara atau daerah yang lain yang dikuasai oleh penduduk yang lain, bahkan hartanya pun dan dirinya bisa saja terancam ketika itu. Falamma ahlakallahu ashabal fil izdadat qimatu ahli Makkah fil qulubi wazdada ta'zimu mulukil atraf lahum. Ketika itu ternyata gagal pasukan Habasyah ini, ashabul fil, mereka gagal. Maka ketika itu para raja-raja yang lain menghebatkan, menambah seakan-akan keagungan penduduk Makkah di hati mereka. Dan mereka memang sangat memuliakan karena satu negara yang tidak bisa terekspansi militer, luar biasa katanya. Padahal memang kalau kita lihat tidak punya kekuatan apa-apa ahlu Makkah ini secara kemiliteran. Fazdada tilkal manafi' wal matajir hatta kana faqiruhum ka ghaniyihim. Sampai ketika itu karena perdagangannya ketika itu orang fakirnya saja seperti orang kaya. Faja'al Islam wa hum ala dzalika falihadza qala Allah Ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil li ila fi Quraisyin. Ketika itu dalam keadaan hebat seperti itu, nyaman seperti itu, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala Rabb adzal bait, Rabbul Makkah, Rabbul Ka'bah telah menjaga dari ashabul fil dan menjaga melestarikan kebiasaan Quraisy rihlatasy syita'i was-shaif. Hadza wa ta'allaqa awal hadhihi surah bima qablaha min qawlihi fa'ala rabbuka aw min qawlihi ta'ala faja'alahum ka'asfin. Ini berarti kelanjutan dari makna yang pertama kita sebutkan tadi, karena yang pertama itu ada hubungannya dengan surat yang sebelumnya, surat Al-Fil. Jadi li'ila fi Quraisyin ini hubungannya dengan surat yang pertama.
Kenapa? Laisa bihujjatin. Sekarang kenapa Quraisy ini ada hubungannya dengan yang al-fil? Karena agar disebutkan, Allah sebutkan nikmat Allah Subhanahu wa taala itu ini. Nah, kalian sekarang dengan kebiasaan kalian nyaman seperti ini, tidakkah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menegur seperti itu. Tapi ini bukan berarti Alam Taro, surat Al-Fil dan Al-Quraisy ini satu surat. Hadza wa ta'allaq wa awwalu hadhihi surah bima qablaha min qawli fa'ala rabbuka wa faja'alahum ka'asin laisa bihujjah ala annahuma suratun wahidah. Tidak sebagai bukti bahwasanya ini satu surat, bukan. Tidak mesti seperti itu. Li'annal Qur'an kullahu kasurah wahidah. Karena Quran itu semuanya kalau kita baca dari awal sampai akhir seakan-akan satu surat. Semuanya ada keterkaitan. Kalau hanya keterkaitan kemudian dijadikan satu surat gitu ya. Enggak. Satu surat ini bukan berarti jadi satu surat, enggak. Wa kal ayah al-wahidah yusaddiqu ba'daha ba'dha. Quran kan memang ayat satu sama lain memang saling membenarkan satu sama lain. Wa yubayyinu ba'daha makna ba'dha, dan menjelaskan satu ayat ke ayat yang lain. Ala tara anna qawla ta'ala inna anzalnahu, surat Al-Qadr, muta'alliqun bima qablahu min dzikril Qur'an. Itu berhubungan juga. Sekarang kalau surat Al-Alaq hubungannya dengan Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ada hubungannya dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apakah ini jadi satu surat lagi? Laisa bihujjah, ini bukan hujjah. Bukan satu bukti bahwasanya ini satu surat, ya. Wa amma qiraatu Sayyidina Umar, kita sudah menceritakan tadi Sayyidina Umar itu membaca satu surat tanpa bismillah katanya. Di dalam satu rakaat. Nah, bagaimana itu? Fa innaha la tadullu ala annahuma suratun wahidah. Ini juga tidak membuktikan bahwasanya ini satu surat. Kenapa? Li'annal imam qad yaqra'u surataini fi raq'atin wahidah. Karena imam itu kadang-kadang juga membaca 2 surat bahkan 3 surat di dalam satu rakaat. Ya sah-sah saja. Ini tidak membuktikan bahwasanya jadi satu surat, tidak. Waqila, dan dimaksud, nah ini kita ada 2 maksud tadi. Yang pertama, rihlah itu yang dimaksud dengan perjalanan kaum Quraisy dalam perdagangan. Waqila, dan makna yang kedua di dalam rihlah adalah innal murada bi rihlatin nas, innal murada, bahasa yang maksud dengan rihlatus syita wa shaif, rihlatun nasi ila ahli Makkah, fa rihlatus syita wa shaif umrah fi Rajab wa hajj fi Dzulhijjah. Yang dimaksud dengan rihlah itu bukan rihlahnya Quraisy, tapi perjalanannya orang-orang ke Mekah justru. Bukan Mekahnya keluar, penduduk Mekah keluar, tapi orang-orang penduduk selain Mekah itu melakukan perjalanan ke Mekah 2 kali. Di bulan Rajab umrohnya, di bulan Dzulhijjah hajinya mereka. Li'annahu kana ahaduhuma syita'an wal akhar saifan. Ini juga karena di satu umrohnya di syita, kemudian hajinya di saif, atau pasti ada salah satunya di musim dingin dan musim panas. Wa musimu manafi Makkah yakunu bihima. Dan ini memang Mekah itu manfaatnya dengan ini, dengan datang itu saja mereka untung banyak. Walau kana tamma li ashabil fili ma aradu la ta'attalat hadhil manfaah. Seandainya orang-orang ashabul fil dulu ingin menghancurkan Ka'bah sukses, maka mereka hilang manfaat-manfaat itu, hilang. Jadi penduduk Makkah tidak punya pemasukan ketika itu. Wa quri'a, dan dibaca juga rihlatun dengan bidhammir ra, dengan dhammah ra, ruhlah, ya. Ruhlah yaitu wahia al-jihah. Kalau ruhlah artinya bukan perjalanan tapi arah mata angin, allati yarhalu ilaiha, yang dia itu pergi ke arah itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Nah, inilah setelah dari nikmat-nikmat itu,
Kalau misalkan masih dirasakan oleh Quraisy, ya sembah Tuhan yang pemilik bait ini, pemilik Ka'bah. Qala Al-Khalil wa Sibai, berkata Imam Khalil Al-Farahidi dan Imam Sibawai, tentu memang muridnya, innal lama fi ilafi muta'alliqatun biqoulihi falyabudu. Maka Imam Khalil dan Imam Sibawai ini pendapat yang kedua. Tadi kalau yang pertama pendapatnya memang hubungannya dengan li'ilafi Quraisy, dengan alam taro kaifa fa'ala rabbuka, ya, dengan surat Al-Fil. Kalau Imam Sibawai dan Imam Khalil Al-Farahidi itu berpendapat li'ilafi Quraisy berhubungannya dengan falyabudu di ayat ini, pendapat kedua. Wa dukhul fa fihi lima fil kalami min ma'na syarti, karena di dalam ayat ini ada arti syarat, falyabudu, maka sembahlah. Apanya dulu nih tiba-tiba nyembah? Nah, karena nikmat-nikmat yang tadi sudah ada, maka sembah gitu. Wadzalika li'anna ni'amallahi 'alaihim la tuhsa. Karena nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dihitung, faka'annahu qila, maka seakan-akan dikatakan in lam ya'budhu li sa'iri ni'amihi falya'budhu li hadhil wahidah allati hiya ni'matu dhahirah. Kalau misalkan selama ini kaum Quraisy ketika itu tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, padahal sudah banyak nikmat-nikmat Allah, ya sembah Allah Subhanahu wa taala dengan satu nikmat ini saja, yaitu nikmat yang zahir, wahya ila fihim rihlatai asyita wasaif. Dengan rihlahnya dalam waktu syita wasaif, dengan rihlahnya musim dingin dan musim panas, itu kan bukti nikmat Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Maka dengan nikmat itu sajalah setidaknya sembah Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wal makna la ja'alahum muhibbina lahuma mustarzaqina bihima litaysirihima alaihim falyabuduhu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan mereka menyukai perjalanan itu. Kemudian mereka juga diberikan rizki dengan perjalanan itu, dimudahkan perjalanan itu, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi at'amahum, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan mereka min ju'in, dari rasa lapar, ay min ba'di ju'in, atau setelah kelaparan. Min ba'di ju'i bihamlil mirah ilaihim minal bilad fil barri wal bahr biwasitati kaunihim jiranil bait. Mereka lapar, seandainya orang-orang yang lain tidak masuk ke Ka'bah, yang lain tidak melakukan perjalanan ke Ka'bah, mereka tidak punya apa-apa di penduduk Mekah ketika itu, tidak ada tanaman-tanaman di sana, tidak ada yang lain. Tapi karena Al-Mirah, ada bebekalan, orang-orang berbekalan ketika akan ke Mekah dari negeri yang lain, baik dari daratan maupun lautan, datang semuanya ke Ka'bah. Dengan itu, karena mereka kebetulan ketika itu memang tetangga-tetangganya Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengamankan mereka dari rasa lapar. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka makan, sembah Allah Subhanahu wa taala. Wa amanahum min khauf, apalagi Allah Subhanahu wa taala juga mengamankan mereka dari rasa takut. Takut apa? Ay min khaufi dukhulil aduwi alaihim, atau rasa takut dari masuk musuh kepada mereka. Wa min khaufi zahmati ashabil fil, dan dari takut himpitan atau rintangan inspeksi ketika itu ashabul fil. Mereka tidak diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut ketika itu lagi. Aw khaufi at-takhattuf fi baladihim wa masayirihim, atau ketika itu tidak ada ketakutan lagi negaranya akan dikuasai oleh negara yang lain. Wa qala ad-Dhahhak wa Rabi', Imam ad-Dhahhak dan Imam Rabi' mengatakan versi yang lain, maksudnya bukan ketakutan dari musuh, tapi ay min khaufi al-juzam, atau dari takut penyakit lepra atau kusta. Fala yusibuhum bibaldatihim judam,
Maka di negara Mekah ketika itu tidak terkena lepra atau kusta. Waqila, dan dikatakan ini makna amanahum min khauf, ketakutan dari musuh, ketakutan dari penyakit kusta atau lepra. Dan ada lagi waqila amanahum min khaufid dhalali bil Islam, atau mengamankan mereka dari ketakutan rasa kesesatan dengan Islam. Adanya Islam, maka mereka sudah tidak takut lagi ada dalam kesesatan. Faqad kanu fil kufri yatafakkaruna faya'lamuna anna ad-din alladhi hum 'alaihi laisa bi syai'in illa annahum ma kanu ya'rifuna ad-din alladhi yajibu 'ala al-'aqil an yatamassaka bih. Mereka itu waktu dalam keadaan kafir berpegang kepada agama yang sebetulnya mereka tahu itu agama bukan apa-apa, hanya mereka ya seperti itu saja. Mereka mengetahui itu agama walaupun secara nalar akal ya bagusnya memang tidak usah beragama ketika itu. Fakanat ni'matul amanah diniyah. Ketika itu berarti ini khitabnya amanahum min khauf kepada orang-orang kafir dan orang-orang muslim. Ingat, kamu sudah diberikan keamanan dalam segi agama, fala tahsul illa liman kana taqiyan. Dan itu tidak berhasil atau tidak akan dimaksud dengan ayat ini kecuali orang-orang yang bertakwa. Amma nikmatud dunya, adapun nikmat dunia, fahiya tasilu ilal bir wal fajir was salih wat talih. Adapun nikmat-nikmat dunia kan memang nikmat dunia bisa dirasakan oleh orang-orang berbakti atau orang durjana, orang-orang soleh ataupun tidak soleh. Nikmat dunia bisa dirasakan, tapi nikmat agama ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan kita dengan adanya surat Quraisy ini menunjukkan untuk kita harus lebih lagi seperti orang Quraisy. Orang Quraisy saja mereka dengan nikmat-nikmat itu mereka diperintahkan khitab falyabudu rabb hadzal bait, apalagi kita nih nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak, maka falyabudu rabb hadzal bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taqi, yang bertakwa zahiran wa batinan. Bihadzal qadar kifayah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.